Ya, kalau mau makan itu minimal usaha dulu. Usaha dulu. Kalau mau uang, ya kerja dulu. Jangan bisanya nungguin bansos. Bansos kok dijadikan mata pencaharian. Dididik jadi pengemis, kok malah joget-joget. Sungguh terlalu. Aduh, bahaya, bahaya. Benar kan seperti fiti-fiti Bule. saya yang zaman dulu waktu kampanye bahwa bakal ada Kementerian Makan Siang gratis. Saya adalah peramal yang unggul. Buktinya bakal ada kementerian khusus untuk makan siang gratis. Namun, saya juga sarankan ada kementerian yang khusus satu lagi, itu Kementerian Septic Tank untuk menampung 80 juta tokai dari ibu-ibu bunting sama anak-anak kecil yang bakal mentret gara-gara tidak cocok makan siang gratis yang kemungkinan basi dan ada racunnya. Tapi kalau tokai itu diolah dengan baik bisa jadi pupuk agar sayur mayur di Wakanda bisa subur, jengkol dan pete bisa tumbuh dengan baik dan disajikan kembali untuk para ibu-ibu bunting dan untuk anak-anak kecil dan akan kembali mentret. Jadi saya anjurkan 2 kementerian tambahan, jadi totalnya 40 kursi kementerian, yaitu 1 Kementerian Makan Siang Gratis dan 1 lagi Kementerian Septic Tank. Dan pasti bangsa-bangsa lain akan iri hati bahwa kita memiliki banyak jabatan yang akan membawa Wakanda pada Wakanda emas, negara maju yang lain kalah. Kansian Delo, salam Septic Tank, salam Spirits. Nah, sekarang baru diakui bahwa melaksanakan program makan siang gratis itu tidak mudah. Kalau kita total dari jumlah sekolah TK itu ada 97.000 lebih, SD itu hampir 150.000, ya. Itu total semua sekolah di Indonesia ada 436.707, hampir setengah juta. Itu belum MI, belum Madrasah Sanawiyah, belum MA, SMAK dan SMTK. Nah, kawan, ini memang sangat sulit dilakukan. Walaupun bukan berarti tidak mungkin ya, mungkin kalian lebih tahu dari saya. Jumlah pelajar di Indonesia itu 53 juta, 14 tahun 2023. Besar sekali jumlahnya, ya. Ini luar biasa sekali. Jadi itu kalau ditambah dengan jumlah anak usia dini 30,2 juta. Ya, sementara ibu hamil itu hampir 5 juta, 4,8 juta per tahun. Nah, bayangkan repotnya, terpencar-pencar tempatnya, ya, luar biasa sulitnya. Akan menjadi pertanyaan efektivitas penyaluran anggaran misalnya. Itu kan akan sangat luar biasa. Ada berapa banyak tender yang harus dilakukan. Ya, ini potensi kerumitan, potensi penyelewengan juga sangat mungkin karena akan sangat sulit untuk melakukan auditnya dengan benar. Jadi, kawan-kawan, kalau saya sih berharap ini program dibuat jelas dan terang. Pertama, kalau ngukurnya biaya 15.000 per porsi itu adalah anak-anak di kota, di Tangerang sana kemarin, bagaimana dengan anak-anak pedalaman? Di pulau terpencil, di perbatasan, mana yang akan diutamakan? Apakah lagi-lagi kota-kota besar atau Pulau Jawa, Sumatera, Bali, ya, yang semua bisa dijangkau, tapi bagaimana anak-anak Kalimantan, Sulawesi, Papua, Maluku dan seterusnya, mereka yang di pulau-pulau, ya, di Riau sana dan sebagainya. Ini betul-betul mimpi buruk. Jadi kelihatan bahwa ketika menggencarkan program kampanye makan siang gratis dengan biaya yang 400 triliun, 450 triliun itu tidak dipikirkan secara detail. Jadi ya, selamat berpusing ria, kita tunggu janji kampanyenya, dan yang paling penting kita tunggu bagaimana itu bisa adil dan jauh dari maling-maling. Oke? Jangan sampai anak-anak kita makan makanan tidak layak. Dan jangan sampai pula ada kementerian ngurusin ini. Katanya ini sudah terjadi di banyak negara.
ada 400 juta anak. Sekarang kami tunggu buktinya. Mudah-mudahan anak-anak Indonesia bisa dapat makan siang gratis, tapi pajak tidak makin memberatkan warga negara, lalu harga-harga sembako tidak malah menjadi mahal, listrik BBM tidak menjadi semakin mahal, dan utang luar negeri tidak bertambah. Anggaran-anggaran penting pendidikan kesehatan juga tidak disunat gara-gara program ini. Oke, kami tunggu, mudah-mudahan berhasil. Merdeka. Berhasil Iya pusingnya. sih, saya paham. Karena dengan PT saya ini banyak kaum simpanse yang pada salto di tempat. Jadi sebelum ibu nyuruh saya move on tentang kenaikan pajak dan makan siang gratis, saya ingin tanya dulu kepada ibu, kira-kira ibu kapan akan move on dari kedunguan? Itulah komentar-komentar para netizen terkait dengan wacana makan siang gratis. Saya kira cukup menghibur dan cukup menggigit buat kaum 02 atau pendukung Prabowo Gibran. Dan yang paling membangunkan saya lihat adalah adanya penambahan menteri makan siang gratis. Saya kira ini konyol dan tentu akan menjadi beban bagi rakyat lagi, akan menjadi beban negara lagi karena bertambah lagi calon-calon pelaku korupsi di bagian makan gratis. Dan terlihat tadi Bang Bule menyarankan kalau misalnya menteri makan siang gratis ini ada, berarti harus disiapkan menteri safety tank yang akan menampung hasil mencret-mencret dari anak-anak yang memakan makanan siang gratis yang disiapkan oleh pemerintah dan juga ibu-ibu hamil. Kemudian hasil dari mencret itulah yang akan diolah menjadi pupuk untuk menggemukkan sayuran, untuk diolah menjadi makanan siang gratis agar lebih menghemat anggaran tentunya. Dan saya kira masukan Bang Bule ini sungguh luar biasa, dan kepemerintahan Prabowo dan Gibran harus mempertimbangkan apa yang menjadi usulan ini. Nah, kemudian saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bapak tadi yang di video ketiga, bahwa jangan sampai makan siang gratis ini membuat pajak naik, bahan sembako naik, dan bahan-bahan lainnya. Saya kira untuk kepemerintahan Pak Jokowi saja akhir-akhir ini semuanya sudah naik, dan itu membuat rakyat Indonesia sudah menjerit, rasa tercekik dengan apa yang menjadi kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Jadi kalau nanti dilanjutkan oleh Prabowo Gibran dan programnya dijalankan, hati-hati saja jika program ini membuat rakyat Indonesia semakin menderita dan pajak semakin tinggi maupun bahan-bahan lainnya semakin mahal. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira terlalu lama saya ngoceh dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.